Halo guys, lagi heboh nih, Blok Medan. Anak Pak Jokowi dan menantu yang tercinta terseret kasus korupsi. Dan ini menandakan bahwa di akhir jabatan Pak Jokowi, kekuasaannya mulai menumpul. Karena orang-orang terdekatnya mulai buka suara terkait dengan kebobrokan yang dilakukan oleh keluarga-keluarganya. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya seperti apa. Dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Lemdak atau bebek lumpuh adalah sebuah proses bagaimana ketika penguasa mulai kehilangan pengaruh kekuasaannya terhadap orang-orang di sekitarnya menjelang akhir masa jabatannya. Ini seperti yang sekarang dialami oleh Joko Widodo. Bagaimana terjadi pengakuan yang mengejutkan di Pengadilan Negeri Maluku Utara ketika nama Kahiyang dan Bobi disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus korupsi yang tersangkanya adalah Abdul Ghani, mantan Gubernur Maluku Utara, atas kepemilikan tambang nikel Blok Medan yang yang di pengadilan itu terkonfirmasi milik dari Bobi dan Kahiyang. Ini seolah-olah orang-orang yang di sekitar Jokowi mulai berani bersuara. Tentu saksi yang mengatakan itu tidak sembarangan. Dia sadar yang dihadapi adalah anak dan menantu presiden. Tentu kalau itu tidak ada data-data yang kuat akan berbahaya buat dirinya. Dia berani mengatakan itu artinya memang sudah ada data yang kuat sehingga dia berani untuk mengungkapkan hal tersebut. Fenomena bibir lumpuh atau lemdak ini sepertinya akan semakin membesar nanti menjelang tanggal 20 Oktober di mana Jokowi lengser dari jabatannya sebagai presiden. Akan muncul banyak orang yang berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Akan muncul orang-orang yang berani mengungkapkan yang sebenarnya bahwa pemerintahan Jokowi yang saat ini dikatakan sangat luar biasa oleh para pendukungnya nanti akan terbuka kebenarannya ketika menjelang akhir masa jabatan atau lemdak, sehingga kasus-kasus yang selama ini ditutup-tutupi akan mulai satu persatu terbongkar. Jadi teman-teman, menarik kita untuk mengikuti terus semua bagaimana nanti di 20 Oktober. Apakah sosok Jokowi bisa bertahan dari bagaimana ketika orang-orang di sekitarnya mulai berani karena dia mulai menjelang bebek lumpuh, karena kehilangan kekuasaan pengaruhnya, karena dia menjelang pensiun, orang-orang akan berani bersuara sehingga kita bisa menarik untuk mengikuti apa sebenarnya yang terjadi di pemerintahan Jokowi yang kita yang di luar pemerintahan dan melihat penuh dengan kegagalan. Jadi teman-teman semuanya terus ikuti ke depannya seperti apa nasib dari Presiden Joko Widodo. Itu satu fakta baru betapa sesuatu yang seolah-olah tidak disembunyikan oleh sistem kekuasaan akhirnya dibuka juga tuh, dan sangat bagus bahwa seorang mantan pejabat atau mantan gubernur Maluku akhirnya berupaya untuk membantu publik memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan kasus yang diberi quote atau sandi Blok Medan, dan itu menunjukkan bahwa begitu banyak sebetulnya hal yang di hari-hari yang lalu masih bisa disembunyikan, tapi kemudian makin lama makin terbuka karena kepentingan publik. Jadi pejabat atau mantan pejabat gubernur Maluku ini menganggap bahwa dia akan punya banyak kesalahan kalau dia tidak buka itu. Jadi ini semacam panggilan, sering saya sebut moral call, panggilan nurani untuk memulai kembali memulihkan sistem keadilan di negeri ini. Dan karena menyangkut nama besar itu menantu presiden yang istrinya adalah anak Pak Jokowi terlibat atau diduga dengan kuat terlibat di dalam skandal pemberian IUP di Maluku, padahal dia beroperasi, padahal dia berada di Medan. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk mendeteksi keadaan akhir dari Pak Jokowi itu kadang-kadang membuat kita mengerti bahwa memang ada banyak skandal di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Tentu terlihat bahwa ada kemisahan dari keluarga Pak Jokowi karena dinastinya boleh dipersoalkan. Jadi sekali lagi berlaku prinsip bahwa begitu genggaman kekuasaan makin melemah, maka orang makin berani untuk membongkar skandal atau kasus-kasus yang selama ini berupaya untuk diselundupkan seolah-olah itu tidak layak untuk diberitakan, padahal sebetulnya dari sejak Ubaidillah, aktivis mahasiswa yang kemudian jadi dosen di UNJ, mulai mempersoalkan money laundering atau korupsi dari kalangan istana atau dinasti Pak Jokowi. Semua orang menunggu sebetulnya ujungnya apa upaya untuk membuka skandal-skandal ini. Jadi kita ingin supaya Pak Prabowo nanti tidak terbebani justru oleh hal-hal yang sifatnya skandalus tapi ditutupi demi ketertiban politik. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketertiban politik itu berbahaya kalau justru dia melanggar etika publik, itu hak rakyat untuk mengetahui skandal-skandal itu. Yang lebih menggelisahkan adalah kenapa hal atau soal Blok Medan ini sudah dibuka oleh banyak media sebetulnya, tapi kemudian ketika diberitakan ulang oleh RRI yang adalah sistem informasi publik
Justru RRI-nya atau berita itu dan portal pemberitaan RRI itu dihilangkan atau di take down. Ini menunjukkan bahwa masih ada pengendalian informasi dan itu tidak fair karena RRI ini bukan Radio Republik Indonesia, itu radio rakyat Indonesia, radio bangsa, radio negara, bukan radio pemerintah atau apalagi radio dinasti. Terus kita ingin supaya keterbukaan informasi ini dijamin. Dan penanda pertama bahwa Pak Jokowi sebagai presiden masih mau mengendalikan opini publik itu terlihat dari diturunkan artinya dihilangkannya berita di situs RRI itu. Tapi ini nggak mungkin untuk selamanya, atau bahkan berita itu sendiri akan beredar dalam bentuk gosip atau dalam bentuk sensasi-sensasi itu. Nah, sekali lagi kemampuan kita untuk membaca politik kan ditentukan oleh kecermatan kita di dalam mengintip apa sebetulnya yang disembunyikan, bukan apa yang diberitakan. Berlaku prinsip di dalam teori hermeneutika misalnya, bahwa sesuatu yang dihapus sebetulnya di dalam penghapusan itu ada jejak baru, yaitu penghapusan itu sendiri. Mengapa dihapus? Itu pertanyaan politiknya tuh. Nah, sekali lagi kemampuan media massa untuk menuntun negeri ini kembali pada prinsip keterbukaan, prinsip demokrasi, keadilan dan kejujuran itu tidak mungkin punah atau tidak mungkin selesai, karena justru meredupnya kekuasaan Pak Jokowi itu juga disebabkan oleh pers yang kendati terengah-engah atau masih ada rasa takut, tapi lama-lama akan jadi kebiasaan atau akan dibiasakan untuk membuka skandal-skandal ini. Dan kita tahu masih banyak skandal sebetulnya yang ada di dalam sistem Pak Jokowi yang satu waktu tidak mungkin disembunyikan selama-lamanya. Jadi berlakulah prinsip bahwa Anda bisa membohongi semua orang pada satu waktu, atau Anda bisa membohongi satu orang di sepanjang waktu, tapi Anda tidak mungkin membohongi seluruh orang di seluruh waktu. Kan itu dasar dari kejujuran, dan pers tentu tetap kita percaya mampu untuk membongkar hal-hal yang sensasional semacam ini. Tentu dengan konsekuensi bahwa persnya mungkin akan dipanggil atau dipolisikan lagi, tapi nggak mungkin menghentikan proses yang sudah masuk di dalam wilayah publik dan dicatat di dalam kemarahan atau kejengkelan dari para netizen yang merasa bahwa kenapa hak mereka untuk mengetahui peristiwa itu justru ditutup-tutupi. Maka netizen akan melakukan tugas sebagai jurnalis independen. Setiap orang sekarang kan bisa jadi jurnalis untuk dirinya sendiri dan untuk keadilan sosial dan penegakan hukum. Yang diduga siapa? Yang klarifikasi istana. Istimewa kali memang wali kota Medan gitu ya. Wah. Betul kata gue, nggak mungkin lah, beliau ini sangat bersih. Bahkan nama beliau baru disebut ya, istana yang klarifikasi boy. Cuman mantap nggak tuh wali kota Medan? Mantap lah, bukan kaleng-kaleng ya kan. Tapi harus tetap ingat rumus, kalau iya berarti enggak, kalau enggak berarti iya. Nanti suatu saat ada berita Jan Etes kalah main futsal, istana membantah. Jan Etes menang main futsal. Lucu kan kayak gitu deh ya. Kita tunggu sampai itu menit dapetin 1, 2, 3 dah. Yap, kalau istana sudah mengklarifikasi terkait dengan terkaitnya sang menantu dan juga anak, berarti itu adalah bentuk kepanikan dari Pak Jokowi, dan sudah dipastikan sebentar lagi mereka semua yang nakal terhadap rakyat, berani korupsi, berani merampas apa yang bukan menjadi haknya, maka tunggulah akibatnya seperti apa. Tentu Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang jahat semena-mena melakukan apa saja yang inginkan, seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi ini. Tidak hanya menyakiti hati rakyat Indonesia dengan kebijakan-kebijakannya, tetapi juga merampas apa yang sudah menjadi haknya rakyat Indonesia. Dan memang Pak Jokowi dan keluarganya yang terkait wajib untuk diberikan hukuman yang setimpal. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.